Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiba-tiba, duar, gemuruh guntur tiba-tiba meledak di dalam hutan, ketika sosok cahaya hijau keluar seperti sambaran petir. Fluktuasi mengamuk terus-menerus terpancar dari tongkat perak yang bersinar di tangannya. Dentang, 6 parang pemenggal kepala yang penuh dengan yuan power yang kuat dibasmi secara bersamaan. Detik berikutnya, dengan tingkat pemahaman diam-diam yang mencengangkan, mereka memangkas 6 poin terlemah pada Lightning Emperor Scepter. Percikan melesat keluar saat kekuatan mengamuk membentak, lubang sedalam 100 kaki langsung muncul di tanah, sementara beberapa pohon besar di sekitarnya langsung bengkok dan patah. Tongkat petir kaisar bergetar dengan lembut. Petir berkedip di permukaannya, menghancurkan kekuatan yang kuat melewatinya, dan menyebabkan bahu Lindong tersentak ke belakang. Adapun 6 orang dari pengawal pemenggalan darah, mereka dikirim terbang puluhan langkah mundur. Setelah menstabilkan tubuh mereka dalam formasi setengah lingkaran di udara, mereka dengan erat mencengkeram parang pemenggalan kepala raksasa mereka, saat rasa sakit yang menusuk menjalar dari telapak tangan mereka. Tidak heran kamu bisa masuk ke daftar 10 besar pemula. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Ucap laki-laki dengan wajah kurus dan layu sambil menggilat bibirnya, sementara ekspresi muram melonjak di matanya. Meskipun Lindong tampaknya hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, kecakapan tempurnya luar biasa, hingga membuat mereka semua terdiam. Meskipun 6 orang dari mereka telah bekerja bersama, mereka masih tidak dapat memperoleh keuntungan sekecil apapun. Ekspresi Lindong tetap tenang. Keenam orang ini memiliki koordinasi yang sangat baik, dan pemahaman diam-diam dalam serangan dan pertahanan mereka. Lebih jauh lagi, seni bela diri mereka sepenuhnya sangat identik, memungkinkan mereka untuk memperkuat kekuatan serangan mereka. Mereka memang sulit untuk dihadapi. Namun, kerja tim seperti itu juga memiliki kelemahan. Selama satu orang dipisahkan dari kelompok, kemampuan tempur mereka secara alami akan mengalami penurunan yang tajam, pikir Lindong. Lingshan, pisahkan salah satu dari mereka keluar dari kelompok. Lindong berbicara lembut. Baik, jawab Mu Lingshan. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Lingshan yang sudah menunggu dengan kuda-kudanya segera mengangguk. Sosok kecil mungilnya menembak dengan eksplosif, mengayunkan Life Death Coffin Cover pada salah satu dari mereka. Kamu ingin mati, teriak salah satu dari mereka. Setelah melihat ini, tatapan keenamnya langsung berubah dingin. Tepat ketika mereka akan secara bersamaan melakukan gerakan mereka, sosok cahaya hijau sudah muncul di depan mereka seperti hantu. Tombak Kaisar Cahaya meninggalkan beberapa bayangan saat menyelimuti 5 dari mereka. Keduanya dengan paksa menerobos masuk, dan memisahkan salah satu orang dari kelompok pengawal pemenggalan darah menjadi 2. Saat mereka terpisah, kekuatan mereka yang awalnya sengit dan lumayan merepotkan, saat ini langsung melemah secara substansial. Timbak petir naga mengunci surga, teriak Lindong. Boundless Yuan Power dengan marah menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Dengan sedikit sentakan, seekor naga petir memisahkan diri dari tombak Kaisar Petir. Segera setelah itu, naga itu mengayunkan ekornya yang berisi kekuatan yang mencengangkan, ketika dengan kejam memukul parang besar pemenggalan kepala di tangan mereka berlima. Bang! Thunder bergemuruh dan 5 dari pengawal pemenggalan darah segera dikirim terbang. Busur petir menutupi keseluruhan parang besar pemenggalan kepala mereka, saat energi petir mengamuk menyapu di sepanjang bilah mereka, sebelum akhirnya menyerang tubuh mereka, dan menyebabkan bulu-bulu di kepala mereka berdiri. Hanya setelah dengan paksa menusukkan parang pemenggal kepala mereka ke tanah, mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka. Namun, bercak terbakar telah muncul di berbagai bagian wajah mereka. Terbukti, petir telah melakukan kerusakan besar. Dia orang yang tangguh, salah satu orang bergumam dengan suara berat, ketika dia melihat sosok muda di dekatnya yang perlahan-lahan berjalan mendekat dengan timbaj Kaisar Petir di tangannya. Ekspresi 4 orang lainnya juga sedikit jelek. Mereka telah mendengar reputasi Lindong. Namun, mereka tidak pernah membayangkan, bahwa mereka akan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan setelah menyerang. Lain kali, jika kalian memilih target untuk diserang, silakan cuci mata kalian terlebih dahulu dan perhatikan dengan seksama. Saat ini aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama kalian, ucap Lindong.
Saat langkah kaki Dongdong berhenti, dia mengirim senyum dingin ke arah 5 orang di depannya. Segera setelah itu, garis kilat perlahan-lahan membentang dari pusat dahinya. Detik berikutnya, mata iblis aneh berkedip dengan cahaya kilat muncul. Itu bertepi dengan kekuatan mengamuk yang menakjubkan. "Mundur!" teriak salah satu dari mereka. Setelah melihat ini, wajah lelaki kurus dan layu itu langsung berkerut saat dia buru-buru berteriak. Bang! Di saat teriakannya meninggalkan tenggorokannya, cahaya kilat dari mata kilat di dahi Lindong pun mekar. Petir raksasa 1000 kaki meledak seperti naga petir yang memamerkan cakarnya, dan menampilkan taringnya. Ketika sambaran petir melesat, tanah langsung hancur, menyebabkan ngarai sedalam 1000 kaki, dan mengubah tanah menjadi berantakan total. 100 Beast Beheading Cleaver, teriak kelima orang tersebut. 5 anggota Blood Decapitation Guard mengenakan ekspresi suram saat mereka memandangi naga petir yang dipenuhi energi mengamuk saat menerjang ke arah mereka. Mereka berlima bergerak dan berkumpul bersama, ketika parang di tangan mereka terangkat tinggi di udara. Ekspresi sengit berkedip di mata mereka, saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak maju. Mengaum, cahaya merah darah menyembur keluar, dan berubah menjadi pisau merah darah raksasa sepanjang 1000 kaki. Ratusan binatang iblis samar-samar terlihat di permukaannya, ketika semua jenis raungan berlari ke langit. Itu adalah adegan yang akan mengguncang pikiran dan jiwa orang. Bang! Ketika mereka melolong dan menembak maju, naga petir dan bilah darah merah dengan kuat bertabrakan satu sama lain di saat berikutnya. Suara keras yang mengejutkan pun terdengar, ketika gelombang kejut berbentuk cincin yang kuat berdesir keluar, benar-benar memangkas hutan lebat 10.000 kaki dari pusat gempa ke tanah datar. Ketika hutan yang lebat terpangkas, beberapa tokoh menyedihkan keluar dari dalam sebelum melanjutkan untuk melayang di udara. Mereka melihat ke arah asal gelombang kejut dengan mata bingung. Bentrokan semacam itu benar-benar mencengangkan mereka, sebenarnya karakter jahat mana yang saling bertarung-bertarung, ucap orang lain. Ketika awan debu berangsur-angsur menyebar, sesosok yang memegang tombak kaisar petir samar-samar terlihat, saat ia muncul di daerah yang sekarang setinggi 10.000 kaki di bumi yang rata. Tidak jauh di depannya adalah 5 anggota penjaga pemenggalan darah yang dalam kondisi sangat menyesal. Itu Lindong. Oh, ternyata lawannya adalah 6 orang dari penjaga pemenggalan darah. Dari kelihatannya, kelompok itu telah bertemu dengan tembok baja. Lindong itu benar-benar hebat. Ketika 6 anggota Blood Decapitation Guard bergandengan tangan, bahkan 10 individu teratas dalam daftar pemula akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa mereka akan dihancurkan di tangan Lindong hari ini, ucap para penonton di sekitar. Ketika mereka melihat sosok-sosok yang berdiri di daerah kosong di kejauhan, bisik-bisik muncul dari para ahli di langit sekitarnya, sementara kewaspadaan yang hadir di mata mereka meningkat. Mata Lindong yang acuh tak acuh memandangi penampilan menyedihkan dari 5 anggota penjaga pemenggalan darah yang auranya sekarang agak surut. Dia melirik orang terakhir yang masih bertempur dengan Mu Lingshan, sebelum berbicara dengan suara samar. Apakah kalian akan menghancurkan segel spiritual kalian sendiri, atau, apakah kalian menunggu aku untuk memenggal kepala kalian di sini, ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata dingin Lindong, ekspresi dari 5 anggota penjaga pemenggal darah segera berubah. Mereka saling memandang, dan hanya bisa mengertakkan gigi ketika mereka menjawab. Ini adalah dunia kecil, Lindong. Kami akan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti. Jawab salah satu dari mereka. Meskipun mereka telah kalah dengan agak menyedihkan, itu wajar untuk mengatakan kata-kata seperti itu, untuk menyelamatkan mereka dari beberapa wajah sebelum mereka pergi. Namun, saat kata-kata mereka memudar, mereka melihat ekspresi gelap yang tiba-tiba muncul di mata Lindong. Mereka segera ketakutan dan buru-buru menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Saat segel spiritual mereka hancur, ruang di sekitar tubuh mereka mulai berubah, dan mengirim mereka keluar dari cermin yang tak terukur ini. Sialan, kita benar-benar sial, gumam orang terakhir dari kelompok itu. Setelah melihat ini, anggota Blood Decapitation Guard terakhir hanya bisa mengutuk marah dengan cara yang tidak ditentukan. Dia tidak bisa diganggu untuk terus bertarung dengan Mu Lingshan, dan menghancurkan segel roh di tangannya, lalu melarikan diri dari cermin yang tak terukur ini. Mu Lingshan memeluk Life Death Coffin Cover ketika sudut mulutnya mengarah ke bawah. Orang-orang ini begitu mengesankan pada awalnya, tidak ada yang akan membayangkan, bahwa mereka akan dengan mudah dikalahkan, pikir Mu Lingshan. Ayo pergi, ucap Lindong. Dengan membalik telapak tangannya, Lindong menyimpan tombak kaisar petir. Dia melirik ahli di langit sekitarnya yang telah terganggu oleh pertarungannya dan sedikit mengernyit, sebelum menembak lurus ke arah kedalaman hutan.
Ketika para ahli di langit melihat ke arah mana Lindong menuju, beberapa dari mereka tergesa-gesa memberinya ruang. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi jika memprovokasi orang yang begitu ganas. Saat Lindong dan Mu Lingxian menghilang ke kejauhan, mereka tidak melihat sosok hitam muncul di pohon besar yang jauh seperti hantu. Dia melihat ke arah keduanya sedang menuju, dan busur muncul dari sudut mulutnya saat dia bergumam. Tidak heran dia bisa menghabisi Huo Yuan dan dua lainnya. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, sekte telah memerintahkan agar hidupmu diambil kali ini, gumam Hua Chen. Saat gumamannya memudar, tubuhnya berubah dengan cara yang aneh sebelum menghilang ke udara yang tipis. Dua sosok dengan cepat melintasi hutan. Mereka sangat cepat, dan bahkan jika seseorang harus mengamati dengan seksama, ketika seseorang melihat sosok mereka bolak-balik melalui hutan lebat, orang hanya bisa melihat dedaunan dan ranting-ranting bergoyang, sementara keduanya sudah benar-benar menghilang ke kejauhan. Kakak Lindong, orang-orang itu sangat lemah, mereka hampir tidak sesuai dengan reputasi menakutkan mereka, gumam Mu Lingxian. Mu Lingxian mengikuti di samping Lindong saat dia bergumam, pada awalnya, dia mengharapkan pertempuran besar sebelumnya. Namun, dia tidak berharap bahwa kekuatan keenam orang dari penjaga pemenggalan darah ini, akan benar-benar berkurang setelah mereka berpisah. Itu juga sudah bagus. Kalau tidak, kita akan membuang banyak waktu. Semua ahli yang benar-benar mampu, semuanya bergegas menuju gunung tak terukur dan tak seorang pun ingin tertunda selama perjalanan mereka. Secara alami, ini akan ada pertempuran besar setelah kami tiba di kaki gunung Immeasurable. Lindong tersenyum dan menjawab. Selain itu, upaya kami dalam pertarungan dengan mereka sebelumnya tidak sia-sia. Tidakkah kamu menyadari, bahwa jumlah orang yang menghalangi kita telah berkurang, ucap Lindong. Mu Lingxian memiringkan kepalanya, dan merenung sejenak. Dia menyadari, bahwa memang itulah masalahnya. Sepanjang perjalanannya, beberapa individu yang awalnya memiliki niat buruk di mata mereka, kini telah menarik emosi mereka. Ketika mereka bertemu dua kelompok yang terlibat dalam pertarungan hebat sebelumnya, kedua belah pihak benar-benar menghentikan pertempuran mereka, dan membiarkan mereka berdua melewati medan pertempuran. Bahkan, tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Ini jelas terkait dengan fakta bahwa mereka berdua telah mengalahkan pengawal pemenggalan darah sebelumnya. Kalau begitu, kita harus meningkatkan kecepatan kita. Aku benar-benar ingin melihat individu-individu kuat mana yang terkumpul di kaki gunung Immeasurable, jawab Mu Lingxian. Lindong mengangguk. Jari-jari kakinya menekan ranting halus yang terbentang dari dalam hutan lebat. Setelah itu, tubuhnya melesat maju seperti anak panah. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, meskipun jumlah individu yang kuat di sekitar mereka menurun, kekuatan aura mereka meninggalkan kejutan di hati Lindong. Namun, pada saat yang sama, para ahli itu juga mengungkapkan ketakutan besar di mata mereka, ketika mereka melihat Lindong. Setelah melakukan kontak mata, mereka akan segera lari ke kejauhan, itu sudah jelas, mereka takut bahwa Lindong akan menyerang mereka. Lindong tanpa sadar tertawa di dalam hatinya ketika dia menyadari hal ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka, sebelum dia memimpin Mu Lingxian dan meningkatkan kecepatan perjalanan mereka. Wush! Tubuh Lindong seperti monyet yang lincah saat ia mengembara melintasi hutan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka harus tiba di kaki gunung Immeasurable dalam waktu sekitar setengah jam. Lindong tiba-tiba memfokuskan pupil matanya saat tubuhnya melintas. Segera, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Di belakangnya, Mu Lingxian buru-buru menyusul dan bertanya, apa yang terjadi, tanya Mu Lingxian. Lindong perlahan-lahan melambat sebelum dia mendarat di pohon besar. Matanya menatap sebidang tanah terbuka di depannya. Di tempat itu, aura berdarah terpancar darinya. Lebih dari selusin mayat bergelimpangan di tanah, tanah menjadi sedikit berwarna merah darah. Mereka semua terbunuh, seru Mu Lingxian sambil mengerutkan keningnya, saat dia menatap adegan ini. Setiap orang yang memasuki cermin tak terukur memiliki meterai rohani di tangan mereka, dan mereka dapat melarikan diri dengan memecahkannya. Namun, orang-orang ini benar-benar terbunuh, ini sudah jelas, si pembunuh bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menghancurkan segel spiritual mereka. Kekuatan dan tekniknya tidak normal dan ganas, pikir Lindong. Lindong menurunkan tubuhnya dan mendarat di depan mayat-mayat itu. Menggunakan jarinya untuk menyentuh darah, dia mengaktifkan daya devouring pada saat yang sama. Jejak ki hitam yang sangat samar muncul dari dalam darah mereka. Ini Ki Yimo, ucap Lindong yang terkejut. Lindong berkomentar dengan suara samar. Orang yang membunuh mereka adalah Yimo. Jika aku tidak salah, ini seharusnya dilakukan oleh Su Xiu atau Hua Chen, ucap Lindong. Orang-orang ini semua sangat kuat.
Namun, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan perlawanan sebelum kematian mereka. Itu sudah jelas, hanya segelintir orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, Yimo juga terkait di dalamnya. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah menguraikan siapa pelakunya tanpa berpikir, ucap Lindong. Mereka menggunakan jalur ini juga, seru Mulingshan yang terkejut. Mereka seharusnya bertemu dengan lawan yang merepotkan pada akhirnya, pikir Mulingshan. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat jauh. Kedua matanya menyipit sebelum tubuhnya bergegas maju. Lindong sekali lagi menemukan beberapa pemandangan yang serupa selama perjalanan selanjutnya. Para ahli itu semua terbunuh sebelum mereka bisa menghancurkan segel spiritual di tangan mereka. Ini menyebabkan mata Lindong menjadi dingin. Orang itu benar-benar kejam, itu sudah jelas, bahwa tidak perlu membunuh di tempat seperti ini. Namun, dia masih membunuh semua orang yang dia temui. Ada sesuatu yang terjadi di depan. Hati-hati, ucap Lindong. Mata Lindong sedikit dingin saat dia menatap jauh ke dalam hutan. Di tempat itu, dia sekali lagi mendeteksi riak yang menakutkan. Kamu siapa? Tanya seseorang. Sepasang manusia yang sengsara berkumpul bersama di sebuah ruang kosong jauh di dalam hutan. Pada saat ini, mata mereka mengandung beberapa kengerian, ketika mereka menatap seorang pria yang berdiri di cabang pohon di depan mereka. Tiga pemimpin kelompok itu wajahnya tidak asing. Mereka adalah Huang Ling, Chen Qing, dan Li Lin, yang memiliki konflik dengan Lindong saat berada di paviliun penyambutan. Selain itu, hal yang paling mengejutkannya adalah, bahwa dengan tiga orang kuat yang berada di 10 besar dalam daftar pemula berkumpul bersama, mereka benar-benar direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Seberapa kuat orang yang memaksa mereka ke keadaan menyedihkan seperti itu, pikir Lindong. Saat ini, mata trio Huang Ling sedang menatap tajam ke area di depan sana. Ada seorang pria berpakaian hitam yang berdiri di atas dahan pohon. Lelaki itu tampak normal dan biasa-biasa saja, sedangkan ujung bibirnya tersenyum. Namun, senyumnya yang muncul seperti senyum malaikat maut di mata kelompok Huang Ling. Itu menyebabkan rasa dingin yang lebat muncul di hati mereka. Sebelumnya, mereka bertiga bahkan tidak bisa bertahan dalam pertukaran pukulan dengan orang ini meskipun mereka bergabung. Kekuatannya yang menakutkan membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Daftar pemula Laut Iblis Chaotic hampir tidak layak untuk disebutkan, ucap pria berpakaian hitam sambil tertawa lembut. Dia melihat trio Huang Ling yang tampak sedih dan tertawa. Kamu, ucap Huang Ling. Huang Ling sangat marah. Dia baru saja akan berteriak dengan marah, ketika dia dihentikan oleh Chen Qing di sampingnya. Orang ini sangat misterius. Kekuatannya mungkin sebanding dengan Tang Xinlian dan Zhou Ze. Kita bukan tandingannya. Ayo pergi, ucap Chen Qing. Ekspresi Huang Ling sedikit berubah setelah mendengar ini. Wajahnya tampak sangat tidak ikhlas, karena terlalu memalukan untuk melarikan diri sekarang. Oh, jika kamu berpikir untuk pergi sekarang, mungkin kamu terlalu banyak berpikir, ucap pria berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Ekspresi di mata Chen Qing berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru membuka tangannya, hanya untuk menemukan bahwa segel roh di tangannya telah menghilang secara misterius. Ada garis hitam aneh di tangan mereka. Apa yang telah kamu lakukan? Mata Chen Qing menyusut saat dia berteriak dengan keras. Aku tidak suka meninggalkan orang yang selamat ketika aku melakukan sesuatu, jawab pria berpakaian hitam itu sambil tertawa. Ekspresi tanpa ampun naik dari dalam matanya. Karena itu, kalian semua harus tetap di sini, ucap pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu melesat ke depan setelah suaranya terdengar. Ki hitam jahat yang megah datang menyapu. Itu langsung berubah menjadi tangan besar, yang dengan kejam menyapu kelompok Huang Ling. Bang bang bang. Kelompok Huang Ling secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Yuan Power berkekuatan penuh telah meletus. Namun, seni bela diri mereka yang tampaknya tajam dan kuat, kini menghilang setelah menyerang terhadap telapak tangan Ki hitam besar. Apa-apaan orang ini? Seru dari kelompok Huang Ling. Kejutan di mata kelompok Huang Ling semakin dalam setelah mereka melihat, bahwa serangan mereka tidak efektif sama sekali. Dari mana pria di depan mereka berasal? Dia sebenarnya semisterius ini. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di Chaotic Dimensi, ucap kelompok Huang Ling. Sudah tiba waktu kalian untuk mati, ucap pria berpakaian hitam. Pria dengan aura hitam tersenyum. Tangannya melintas dan muncul di atas kepala kelompok Huang Ling. Namun, sebelum telapak tangannya bisa menabrak ke bawah, raungan guntur tiba-tiba terdengar di hutan ini. Seekor naga petir menembak ke hutan lebat dari luar. Setelah itu, serangan itu langsung bertubrukan dengan kejam terhadap telapak tangan besar.
Bang! Gelombang udara liar dan ganas menyebar terpisah. Huang Ling dan sisanya dipaksa mundur. Sementara mereka dalam keadaan yang kebingungan, dua sosok mengembara melintasi hutan lebat dan mendarat di depan mereka. Lindong, kelompok Huang Ling berseru kaget. Kelompok Huang Ling memandangi dua sosok yang muncul di depan mereka. Segera, mereka benar-benar terkejut. Akhirnya ekspresi mereka menjadi rumit. Mereka tidak pernah berharap bahwa orang-orang yang telah mengintervensi dan menyelamatkan mereka, sebenarnya adalah Lindong, yang memiliki konflik dengan mereka. Namun, Lindong saat ini tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, matanya menatap tajam pada pria berpakaian hitam misterius di depannya. Pria berpakaian hitam itu jelas tidak terlihat seperti orang tak berwajah, Su Xiu, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pemula. "Oh, akhirnya aku bertemu denganmu," ucap pria berpakaian hitam sambil menatap Lindong yang telah muncul. Dia sedikit terkejut sebelum tertawa lembut. Mata Lindong menatap dengan tajam. Dia menatap pria berpakaian hitam dan perlahan-lahan berkata, "Apakah kamu Hua Chen dari Gerbang Yuan?" tanya Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."